Cuman yang bahayanya kalau berhenti masjid jam 12 malam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ramai di belakang. Amin. Wassalam tak ada orang. Berarti rupanya ada juga jin-jin musafir. Jin aja sembahyang, masa abang tak sembahyang? Berarti abang ini lebih parah dari setan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhir hari itu waktu matahari tenggelam. Kemarin sore Selasa tenggelam matahari, habis 1444. Kita tutup dengan membaca doa akhir tahun. Awal hari adalah waktu nampak bulan. Masuk sholat maghrib itu sudah awal hari, bukan subuh. Makanya kita membaca doa itu setelah maghrib, karena masuk sudah awal hari, hitungan hari pertama. Makanya tarawih itu malamnya dulu, baru besoknya puasa. Awal hari kita sudah kita mulai dengan yang baik, membaca doa awal tahun habis maghrib. Habis itu sholat isya, baik juga. Pengajian pertama tadi malam hijrah bersama Ustadz Abdul Somad, pengajian online. Pengajian pertama di awal 1445 yang offline, yang langsung, inilah subuh ini. Kita buka dengan kajian Riyadhus Shalihin, mengkaji sunnah-sunnah Allah Rasulullah SAW. Kita mulai dengan yang baik, kita awali dengan mengkaji hadis-hadis Nabi. Mudah-mudahan 1445 ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Kekuatan pikiran, pikiran kita bersih, pikiran kita lurus. Kekuatan pikiran, pikiran ini ada kekuatannya. Kekuatannya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata, bisanadihi, dengan sanadnya, an Anasin, dari Anas, maksudnya Anas bin Malik. Hadis yang ke-15, nomor bab. Kalau nomor kitab 109. Radhiyallahu anhu, Allah meridainya, dia sahabat Nabi, Anas bin Malik. Qala, dia berkata, ghaba ammi, ammi pakcik, pamanku. Kalau dari sebelah ayah, ammi. Kalau dari sebelah emak, khali. Kalau kami orang Melayu, tak ada beda dari sebelah ayah sama dari sebelah emak, sama-sama pakcik. Yang beda itu kalau umurnya. Kalau tua, uak. Kalau muda, pakcik. Kalau bahasa Arab tidak, umur sama. Abang ayah kita pun ammi, adik ayah kita pun ammi. Abang emak kita khali, adiknya pun khali. Nah itu. Jadi beda bahasa Arab sama bahasa Melayu. Ghaba ammi, pamanku, saudara ayahku. Nama pamannya itu Anas bin Nadar. Nah, jadi orang Arab itu biasa namanya itu sama. Nama paman Anas, nama anak Anas, nama cucu Anas, nama ayah Anas. Suka orang tua membuat nama yang sama untuk mendekatkan. Bedanya nanti waktu di binnya.
Anas bin Malik, Anas bin Abdullah, Anas bin Abdurrahman. Beda sama orang kita. Orang kita selalu dah ada nama orang tak pakai lagi. Cuma anak kita nih bang, kita kasih Anas ya, udah banyak udah susah. Jadi agak-agak lain lah. Orang tuh namanya banyak. Cuma nama Habib tuh berapa banyak Habib namanya Habib Novel. Berapa banyak Habib Jindan. Berapa banyak Habib Hasan, Habib Husain, Habib Qadir, Habib banyak. Kenapa? Suka mereka nama itu sama. Ada kedekatan. Binnya nanti yang beda. Nama dia Anas bin Malik. Nama pamannya Anas bin Nadar. Ghaba ammi an qitali Badrin. Tidak bisa ikut perang Badar. Pindah ke Madinah. Tahun kedua 17 Ramadan, hari Jumat, namanya perang Badar. Tahun ketiga perang Uhud. Ini pamannya tak bisa ikut perang Badar. Faqala, kata Anas bin Nadar, pamannya tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ghibtu aku ghaib. Ghaib itu artinya tak datang. Kalau datang namanya hadir, kalau tak datang namanya ghaib. Makanya kalau dosen manggil nama fulan hadir, fulan ghaib. Karena tak nampak disebut ghaib. Karena tak nampak disebut dengan alam ghaib. Ghibtu aku ghaib, aku tak ikut. An awwali qitalin, perang yang pertama, maksudnya perang Badar. Qataltal musyrikin, kau memerangi orang musyrik. La inillahu ashhadani qitalal musyrikin. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengangkat aku untuk ikut berperang memerangi orang musyrik, la yurayanna Allahu ma asna, maka Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan amalku itu. Seandainya aku ikut, Allah akan menampakkan amalku itu. Maksudnya Allah akan membuat kita menang dengan amal perbuatan itu. Falamma kana yaumu Uhud, nah, ini pada tahun berikutnya, tahun kedua perang Badar, tahun ketiga perang Uhud, yang kita selalu pergi ke Madinah di belakang Masjid Nabawi itu Uhud itu, karena nama bukit itu Bukit Uhud. Falamma kana yaumu Uhud, pada waktu perang Uhud, wa ankasyafal muslimun, kaum muslimin ketika itu mengalami kesulitan. Faqala, dia berkata, Allahumma a'tadiru ilaika mimma sana'a haula. Ya Allah, aku mohon maaf atas perbuatan mereka. Maksudnya sahabat-sahabat dia. Karena ini ada bukit namanya Jabal Rumat. Rumat itu artinya pemanah. Dipasang Nabi pemanah 70 orang di atas, Nabi di bawah. Kalau aku menang nanti di bawah, kalian jangan turun. Kalau aku kalah, kalian jangan turun. Kalian tetap di atas, pemanah dari atas. Rupanya menang Nabi. Menang Nabi. Disingkapkan Allah, inkasyafa. Menang Nabi. Menengok menang, apa yang dilakukan orang di atas ini? Turun orang itu ke bawah. Kenapa turun? Ada harta rampasan perang, tak tahan orang. Sahabat Nabi tak tahan, apalagi sahabat Uas. Turun orang itu ke bawah. Wang kasyafal muslimun, tersingkap, maksud tersingkap, menang. Kata dia, Allahumma a'tadiru ilaika mimma sana'a haula. Ya Allah, aku minta maaf atas apa yang dilakukan oleh mereka. Maksud dia sahabat-sahabatnya. Wa abara'u ilaika mimma sana'a haula. Aku berlepas diri terhadap apa yang dilakukan oleh orang musyrik, yakni musyrikin, orang musyrik. Tsumma taqaddama, kemudian dia maju. Fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'az, lalu dia disambut oleh Sa'ad bin Mu'az, yang meriwayatkan Anas bin Malik, yang diceritakannya Anas bin Nadar, yang menyambut
Sa'ad bin Mu'adz. Faqala ya Sa'ad bin Mu'adz, wahai Sa'ad bin Mu'adz, al-jannata wa rabbin nadar, surga wahai Sa'ad bin Mu'adz demi Tuhan Anas bin Nadar. Jadi kalau saya mencium bau harum, lalu saya bilang ke bapak, Pak, demi Tuhan Abdul Somad, maksudnya Tuhan kita, demi Tuhan Abdul Somad, udah kucium bau surga. Wahai Sa'ad, ikut dia perang. Yang menyambut Sa'ad bin Mu'adz, apa kata Anas bin Nadar? Ya Sa'ad bin Mu'adz, wahai Sa'ad bin Mu'adz, al-jannah, sudah kucium bau surga. Wa Rabb bin Nadar, demi Tuhan Nadar, demi Tuhanku, demi Tuhan ayahku Anas bin Nadar, inni ajidu ri'aha min duni Uhud, aku mencium baunya dari balik Uhud. Makna aku mencium baunya dari balik Uhud, kata ahli hadis, ada dua makna. Yang pertama, memang betul-betul terciumnya bau harum semerbak. Yang kedua, makna kiasan, ditengok ada orang berperang, kalau perang mati syahid, kalau mati syahid berarti masuk surga. Makna yang mana yang dia maksud, wallahu a'lam. Apakah makna hakiki memang terciumnya bau aroma surga, wallahu a'lam. Tapi yang jelas dua makna. Faqala Sa'ad, famastata'tu ya Rasulullah ma sana' wa wajadna, wahai famastata'tu ya Rasulullah ma sana', kata Sa'ad, aku tak sanggup melakukan apa yang dia lakukan. Sa'ad bin Mu'adz yang menyambut Anas bin Nadar selesai perang bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mastata'tu, aku tak sanggup, ma sana', melakukan apa yang dilakukan oleh Anas bin Nadar. Qala Anas berkata, Anas bin Malik berkata, nanti waktu mengajar bingung Anas yang mana, Anas yang mana. Nah, tulis di situ. Yang bercerita ini Anas bin Malik. Yang menjadi korban ini adalah Anas bin Nadar yang mati syahid. Faqala Anas, kata Anas bin Malik, fawajadna bihi, kami tengok di jenazahnya, jenazah Anas bin Nadar, bid'an wa samanina darbatan, bid'an antara 3 sampai 9, antara 3 sampai 9, itu bahasa Arabnya bid'an wa samanina darbatan. Waktu kami tengok jenazahnya, kami temukan di badannya itu 83 sampai 89 luka. 83 sampai 89 luka. Bisaib, bekas pedang. Au ta'natan biram'in, tikaman tombak. Pedang, tikaman tombak. Au ramyatan bisahmin, anak panah. 3 di badannya itu. Pedang, tombak, anak panah. Berapa banyak? 83 sampai 89. Kami tak sanggup melakukan itu, kata Sa'ad bin Mu'adz. Wa wajadnahu qad qutila, kami dapati jenazahnya lukanya 83 sampai 89, bekas tombak, bekas panah, bekas pedang, dia sudah mati. Waqad matsala bihil musyrikun, dia dimutilasi. Matsala, bahasa Arab matsala, bahasa Inggrisnya mutilation. Apa arti mutilasi? Dipotong-potong orang itu jenazah. Fama arafahu ahadun, tak ada satu pun orang yang mengenali jenazahnya. Berarti potongnya potong hancur, dikerat orang itu semua sendi-sendi. Sama macam Sayyidus Syuhada, induknya para ahli mati syahid, Hamzah bin Abdul Muttalib, telinganya digunting,
hidungnya dipotong, dicucuk mereka pakai benang, dijadikan mereka buah rantai untuk mengejek. Mana Muhammad yang katanya hebat tuh? Nih hidung pakciknya, ini telinga pakciknya. Jantungnya dibelah, dikunyah Hindun, karena Hindun dendam ayahnya mati waktu perang Badar. Nanti kalau dapat kuku-kunyah hati Hamzah tuh, dikunyahnya jantung Hamzah. Yang membunuh namanya Wahsy. Diambilnya tombak pendek, dicucukkannya di tulang belakang Hamzah, digoncangkannya tembus sampai ke selangkangan Hamzah. Fama arafahu ahadun, tak ada satu pun orang yang mengenali jenazahnya. Dari mana orang itu bisa tahu bahwa itu jenazah Anas bin Nadar? Illa ukhtuhu. Yang mengenali itu jenazahnya adalah ukhtu. Apa arti ukhtu? Saudara perempuan. Saya kalau mati, saya digunting orang telinga saya, digunting orang hidung saya. 83 sampai 89 bekas pedang, bekas tombak, bekas anak panah di badan saya. Tak ada jamaah yang mengenali saya. Mak saya sudah mati, ayah saya sudah mati. Yang mengenali saya saudara kandung saya. Dia yang tahu ini jenazah Abdul Somad. Dari mana dia tahu? Bibananihi, dari ujung jari. Saudara kandung kita tahu ujung jari kita, karena dari kecil kita tengok. Saya tak hafal ujung jari itu, karena kita berkenalan sudah besar.